Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak Tuhan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari 1 Raja-Raja 18, ayat 42 sampai 45. Saya bacakan. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya, berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Jemaat dikasih Tuhan tentu tahu kisah ini. Ya, Elia yang dikenal sebagai nabi Tuhan yang luar biasa. Oleh doanya ya 3,5 tahun tidak turun hujan. Ya, menghentikan musim hujan. Enggak ada musim hujan ya selama itu. Tetapi kemudian dia berdoa, Alkitab katakan dia berdoa pula dan hujan turunlah. Ya, kalau kita baca kesannya kok simple ya. Di kitab ya Yakobus itu ya. Kok simple sekali dia berdoa, tiba-tiba turun hujan. Tetapi apa yang terjadi kalau kita baca sesungguhnya ini loh peristiwanya. Jadi Elia itu dia naik ke puncak gunung Karmel lalu berdoa di sana. Pada waktu dia berdoa, tidak serta-merta lalu muncul hujan atau gitu, enggak. Ya, dia mengutus bujangnya supaya naik untuk melihat ke arah laut. Ya, ketika dilihatnya tidak ada apa-apa. Lalu lagi, ya Elia kembali bersujud, dia berdoa di situ. Terus kembali dia tanya ke bujangnya, dan bujangnya selalu jawab, tidak ada apa-apa. Begitu berulang-ulang sampai ke-7 kali. Nah, yang ke-7 inilah bujang yang berkata, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Ya, setelah 7 kali berdoa, sungguh-sungguh baru terjadi itu.
Jadi bukan langsung berdoa, langsung terjadi, nggak gitu. Ya, ini pelajaran buat kita semua. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyimpulkan kalau berdoa dan ternyata tidak terjadi apa-apa, seakan-akan doa nggak dijawab, akhirnya kita menyerah. Jangan demikian. Elia saja yang luar biasa imannya ini, dia berdoanya juga nggak sekali. Pelajaran buat kita, seperti yang dikatakan kitab suci, supaya kita tetaplah berdoa. Berdoalah senantiasa. Jadi jangan sampai kita gara-gara berdoa belum dijawab, akhirnya sudahlah, Tuhan nggak mau jawab doa saya. Belum tentu. Ya, Tuhan ingin ketekunan kita. Tuhan ingin melihat kesungguhan kita. Tuhan ingin melihat iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu? Nah, Elia ini membuktikan. Ya, ketika dia berdoa, bersujud sampai 7 kali, baru ada awan sebesar telapak tangan. Dan baru segitu, itu sudah Elia langsung yakin. Ya, itu adalah pertanda dari Tuhan. Ya, bahwa akan ada hujan lebat, langsung diperintahkan supaya ya hujannya ngasih tahu Ahab supaya mempersiapkan keretanya dan pergi. Kalau enggak nanti kepeteng hujan istilahnya, supaya gak kena hujan. Dan betul akhirnya tidak lama kemudian dari awan sebesar telapak tangan itu ya tiba-tiba menjadi gelap keseluruhan langit. Lalu yang terjadi hujan sangat lebat. Cuma dikasih Tuhan, kemarau panjang sekali, tiba-tiba hujan lebat sekali. Saya nggak bisa bayangkan, bahwa ini pasti luar biasa peristiwanya. Tetapi sekali lagi prosesnya kita melihat tidak langsung. Pelajaran buat kita, ayo jangan lelah, jangan putus asa, ya jangan bosan-bosan, berdoa. Belum dijawab, berdoa terus, karena sesungguhnya berulang-ulang saya sampaikan ya bahwa berdoa itu bukan hanya kita meminta, bukan Tuhan ingin melihat permintaan kita, bukan. Lebih daripada itu ada interaksi, ada hubungan, ya ada komunikasi dengan Tuhan. Tuhan senang dengan hubungan, Tuhan senang dengan ada interaksi dari kita, dan kita terhubung dengan Dia. Mari jemaat dikasih Tuhan, ayo jangan bosan-bosan berdoa, tetaplah berdoa, sebab Tuhan senang dengan orang-orang yang rajin berdoa. Dan percayalah, Tuhan sanggup melakukan segala perkara, bahkan melebihi yang kamu doakan sekalipun. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur pelajaran berharga bagi kami. Ketika kami melihat dan mempelajari apa yang dilakukan Elia, hamba-Mu yang luar biasa, dia pun berdoa berulang-ulang sampai akhirnya terjadi sesuatu. Kami mau belajar Tuhan, tidak putus asa dengan doa. Kami akan terus berdoa sampai sesuatu terjadi. Hingga kami percaya bahwa sesungguhnya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang berkuasa di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami, mohon tuntunan penyertaan-Mu atas segala aktivitas kami, dan juga tentunya ibadah kami hari ini. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa nih hari Minggu, beribadah, utamakan Tuhan. Semangat terus, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.